Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari tim Trifur. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Implementasi Pengolahan Citra Digital untuk Aplikasi Virtual Try-On Gaya Rambut secara real-time menggunakan Python dan Godot. Proyek ini kami beri nama Trifur Barber. Latar belakangnya sederhana, banyak orang mungkin termasuk kita sering merasa ragu atau takut salah potong rambut. Nah, aplikasi kami bertujuan untuk mengatasi keraguan tersebut dengan memberikan pengalaman mencoba berbagai gaya rambut secara virtual dan real time. Seperti yang telah disebutkan, motivasi kami adalah karena kami tahu rasanya ragu memilih gaya rambut yang pas. Karena itu, kami mengembangkan teknologi yang membantu Anda melihat dan mencoba berbagai gaya sebelum memutuskan. Proyek ini dikerjakan oleh tim kami yang terdiri dari 3 orang. Rekan saya, Farel Zandra, lalu Umar Faruk Rabbani, dan saya sendiri, Reki Jumantar Hafid. Oke, eh, masih. Nah, sudah. Oke. Baik, dari kolaborasi ini kami kemudian mulai mengidentifikasi masalah nyata yang ingin kami selesaikan. Masalah ini bukan hanya soal teknis, tapi juga berhubungan dengan pengalaman pengguna di dunia sehari-hari. Nah, untuk itu kita mulai latar belakangnya. Jadi seperti yang bisa kita lihat pada poin-poin ini, pasar virtual try-on ini berkembang sangat pesat. Grand View Research pada tahun 2024 memproyeksikan nilai pasar ini mencapai 46,42 miliar pada tahun 2030 dengan CAGR sebesar 26,4%. Nah, kemudian dari sisi pengguna, World Today News pada tahun 2025 menyebut 21% pria merasa cemas saat ingin mencoba gaya rambut baru karena tidak cocok. Jadi kebutuhan untuk melihat dulu sebelum memotong ini nyata. Kemudian trennya juga didorong dengan penggunaan AR try-on ini meningkat sebesar 150% dan sudah mencapai 100 juta lebih sesi global yang ini menunjukkan pengguna siap menggunakan teknologi ini selama mudah dan nyaman. Nah, namun masalahnya adalah banyak aplikasi hairstyle try-on ini yang masih bergantung pada deep learning yang berat yang membutuhkan GPU sehingga kurang terjangkau bagi perangkat standar. Oleh karena itu, proyek ini menawarkan solusi yang lebih ringan dan real time hanya dengan CPU menggunakan pipeline dua tahap, yakni HR Cascade untuk deteksi, kemudian ORB dan SVM untuk validasi, dan integrasi Python plus Godot ini sebagai antarmuka interaktif. Nah, dengan pendekatan ini, pengguna dapat mencoba gaya rambut secara virtual dengan respon yang halus tanpa perlu perangkat yang mahal. Baik, berikutnya. Nah, tujuan utama kami adalah mengimplementasikan deteksi wajah dan facial landmark secara real time. Dari situ, kami membangun aplikasi yang bisa menempatkan aset gaya rambut dua dimensi di atas wajah pengguna. Dan yang terpenting, menguji integrasi antara Python dan Godot. Kemudian manfaatnya, bagi pengguna bisa lebih percaya diri memilih gaya rambut, sedangkan bagi barbershop, sebagai alat bantu konsultasi bagi pelanggan, dan secara akademis ini menjadi studi kasus integrasi Godot dan Python untuk aplikasi try-on. Selanjutnya, agar pekerjaan proyek tetap fokus, kami menetapkan beberapa batasan, yaitu aplikasi ini hanya berjalan di PC atau desktop, lalu menggunakan aset rambut dua dimensi yang terbatas hanya 5 gaya rambut, dan fokus pada tampilan depan. Akurasi deteksi juga masih dipengaruhi oleh kondisi cahaya. Baik. Selanjutnya adalah mengenai tinjauan pustakanya. Sebelum kita masuk ke arsitektur sistem, ada 4 konsep dasar yang menjadi fondasi dari proyek kami. Yang pertama, itu terkait dengan arsitekturnya. Kami menggunakan pendekatan client server, di mana backend-nya menggunakan Python untuk pemrosesan CV, kemudian front-end-nya memakai Godot untuk UI dan tampilan. Kemudian keduanya akan berkomunikasi menggunakan protokol UDP yang memiliki latensi minimal. Kemudian ada konsep transformasi geometris, di mana kami menggunakan affine transformation yang mencakup translasi dan penskalaan.
Nah, tujuannya itu untuk menyesuaikan aset gaya rambut dua dimensinya agar pas dan proporsional dengan kepala pengguna di layar. Nah, kemudian yang ketiga adalah image blending. Ini adalah teknik kuncinya, di mana supaya hasilnya itu kelihatan lebih realistis. Nah, kami menggunakan alpha blending untuk menampilkan aset PNG sebagai overlay yang nantinya transparan di atas frame video dari kamera. Nah, kemudian pengolahan citra digital tentunya ini inti dari sistemnya, yakni bagaimana proses akuisisi citra dari kamera, kemudian deteksi wajah, di mana kami mengandalkan metode seperti Harke Sketch. Silakan. Baik, kemudian kita lanjutkan dengan state of the art ya dari penelitian ini. Jadi beberapa penelitian sebelumnya itu menunjukkan hasil yang sangat bagus, namun memiliki keterbatasan dalam hal efisiensi. Contoh, itu ada Tang et al. Pada tahun 2021 yang menggunakan pelacakan dan rambut 3D yang sangat realistis. Namun masalahnya apa? Yakni em, mereka memerlukan GPU yang kuat gitu, yang sangat kuat lah tentunya. Kemudian yang kedua ada Kuan Muang et al. Pada tahun 2023 menggunakan GAN untuk transfer gaya rambut dengan hasil yang halus. Namun komputasinya berat. Gitu. Lalu pada tahun berikutnya 2024 ada Su et al. Yang menawarkan personalization yang tinggi melalui multi-feature fusion. Namun lagi-lagi modelnya kompleks dan tidak efisien untuk real time. Jadi dapat disimpulkan semakin realistis hasilnya, semakin tinggi kebutuhan komputasinya. Dan gap inilah yang ingin kami jawab melalui pendekatan yang lebih ringan dan tetap real time. Nah, dari penelitian sebelumnya, kita tahu bahwa banyak sistem virtual hairstyle ini yang realistis tapi berat dan butuh GPU yang tinggi, sehingga tidak cocok untuk perangkat biasa. Novelty dari Trevor Barber ini ada pada tiga hal. Yang pertama, arsitektur virtual Rayon yang ringan dan berbasis CPU, yang jadi bisa jalan di laptop yang standar gitu, seperti laptop yang kami gunakan saat ini. Nah, kemudian yang kedua, pipeline deteksi wajah dua tahap, ya, yaitu HAR untuk yang cepatnya, kemudian ORB dan SVM untuk akurasinya. Sehingga hasil overlay-nya stabil tanpa komputasi yang besar seperti sistem-sistem sebelumnya. Nah, yang ketiga, integrasi client real time berbasis UDP yang membuat tampilan menghadirkan virtual try-on yang real time, ringan dan mudah diakses oleh banyak orang. Lanjut ke conceptual framework. Nah, ini dia ya. Kerangka pemikiran kami untuk sistem ini adalah arsitektur client server yang memisahkan otak dari tampilannya, seperti yang bisa kita lihat dari diagram ini. Nah, di sisi server, oke, di sisi server yang diimplementasikan dengan Python terdapat tiga komponen konseptual utama. Pertama, ia memiliki akses ke webcam sebagai sumber input video. Kedua, ia menjalankan seluruh CV pipeline. Jadi semua proses pengolahan citra digital yang berat, seperti deteksi, validasi wajah, kemudian overlay gaya rambut dilakukan oleh server. Dan terakhir, server ini memiliki network handler yang bertugas untuk mengemas hasil video yang sudah jadi itu dan kemudian menyiarkannya melalui protokol UDP. Nah, sementara itu, di sisi klien yang kami implementasikan di Godot itu memiliki dua komponen. Yang pertama, user interface, yaitu semua tombol, menu, dan tampilan yang dilihat pengguna, serta ada network handlernya sendiri yang tugasnya hanya menerima siaran pakai UDP dari server. Kemudian mereka kembali dan menampilkan di layar secepat mungkin. Baik, silakan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang metodologi penelitiannya ya. Yang pertama itu ada metode pengembangan sistemnya. Nah, ini kita bisa melihat ya arsitekturnya dahulu secara umum seperti yang sudah dijelaskan oleh Farel sebelumnya. Kemudian ini arsitektur sistemnya di mana di arsitektur sistem ini eh, kita bisa merinci bahwa ada di sisi klien, kemudian di sisi server dan keduanya ini bekerja secara terus-menerus dalam siklus operasi real time-nya. Tadi juga sempat dibahas oleh Farel bahwa di sisi klien atau di Godot Engine-nya, itu tugasnya hanya menginisiasi koneksi, kemudian menangani interaksi pengguna, kemudian menerima data frame video dari server, kemudian merakit dan menampilkannya ke layar pengguna. Dan di sisi server, itu tugasnya menginisiasi model, kemudian kita memanajemen klien yang tergabung, menjalankan seluruh pipeline computer vision-nya, dan melakukan streaming output kembali ke klien.
Kemudian bagaimana dengan desain pelatihan sistemnya? Untuk pelatihan sistemnya itu terdiri dari 7 tahap sebetulnya. Dimulai dari akuisisi data, kemudian kita mengumpulkan dataset terdiri dari gambar wajah, 5.000 gambar wajah, dan juga ada 4.963 data non-wajah yang kita ambil dari sumber dataset terpercaya, yakni dari Kaggle dan sudah digunakan oleh ribuan pengguna juga. Kemudian yang kedua itu ekstraksi fiturnya. Kita menggunakan algoritma ORB untuk ekstraksi fitur atau key points dari setiap gambar. Kemudian kita membuat codebook. Kita akan mengelompokkan semua fitur tadi menjadi sebuah kamus visual sebanyak 512 kata. Kemudian lanjut ke vektorisasi fitur. Kelima itu normalisasi dan keenam adalah pelatihan modelnya. Nah, nanti data inilah yang kami gunakan untuk melatih model klasifikasi kami, yaitu linear SVM. Dan hasilnya adalah artefak model, mulai dari eh, codebook.pkl, scalar.pkl, dan svm.pkl. Nah, kemudian bagaimana dengan desain inference sistemnya? Nah, kalau tadi kita bicara tentang pelatihan, sekarang gimana caranya model kita itu akan menginference atau menyimpulkan bahwa ini adalah muka atau bukan gitu ya. Yang pertama itu dari akuisisi frame, kemudian tahap satu kita akan coba untuk mengajukan ROI atau region of interest menggunakan hard cascade, kemudian kita akan memvalidasinya menggunakan fitur HOG dan model SVM yang sudah kita latih sebelumnya. Kemudian kita juga mengatasi flickering dengan temporal smoothing. Kemudian kita masukkan overlay aset rambutnya. Jadi setelah posisi wajahnya valid tadi, kita akan coba untuk melakukan fine transform dan juga apa blending untuk menempelkan aset gaya rambut ke pose yang tepat. Dan selanjutnya adalah encoding dan fragmentasi. Terus nanti yang itu kan bakal dipecah-pecah jadi paket-paket kecil yang akan dikirim melalui UDP dan akhirnya streaming, yaitu paket-paket itu akan coba di streaming ke Client Godot untuk ditampilkan secara real time. Untuk teknologinya mulai dari perangkat keras, kemudian perangkat lunak. Ini pembagian tugas tim ya. Nah, untuk pembagian tugas, Farel berperan sebagai Research and Design Lead dan juga Front-End Engineer. Reki berperan sebagai Machine Learning Lead, Data Analyst, dan Project Leader. Kemudian saya sendiri, Umar berperan sebagai Full Stack, UX Engineer, dan Data Engineer. Kemudian, sekarang kita masuk ke bagian implementasi dan hasil. Ini adalah hasil dari implementasi machine learning. Yang pertama adalah artefak model yang kami latih secara offline. Untuk ini kami menggunakan script train pada dataset wajah dan non-wajah. Tujuannya adalah untuk melatih model yang bisa memvalidasi deteksi wajah. Script ini berhasil menghasilkan 3 artefak penting yang disimpan di folder models. Pertama, codebook.pkl ini adalah kamus visual BOVW kami. Kedua, scalar.pkl untuk menormalisasi data dan ketiga svm.pkl. Ini adalah model linear SVC utama kami yang telah terlatih untuk membedakan mana wajah dan mana yang bukan. Kemudian artefak model tadi digunakan secara online oleh sistem inference kami. Ada 3 fungsionalitas utama yang berhasil kami implementasikan. Pertama, pipeline 2 tahap. Sistem berhasil menggabungkan deteksi cepat HAR dengan validasi akurat SVM. Ini terbukti sangat efektif. Kedua, implementasi temporal smoothing, kami menggunakan logika last noun box yang hasilnya berhasil mengurangi flickering atau kedipan secara drastis saat wajah bergerak cepat. Dan ketiga, manajemen aset dinamis. Server berhasil memuat aset gaya rambut dan terbukti fungsional merespon perintah UDP set hair dari Godot untuk mengganti gaya rambut secara real time. Kemudian hasil implementasi selanjutnya adalah UI development di Godot Engine. Ini mencakup semua scene yang dilihat pengguna. Yang dibangun menggunakan node control dan button. Kami memiliki scene menu utama sebagai navigasi awal, scene bantuan untuk panduan, selanjutnya scene kredit untuk informasi tim, dan tentu saja scene try on
tempat aplikasi berjalan. Selanjutnya bagian integrasi sistem yang menjadi inti arsitektur kami dimulai dari sisi server Python kami menangani semua komputasi berat. Pertama, ia punya manajemen klien untuk mendengarkan perintah register dan klien baru dan set hair saat gaya rambut diganti. Kedua, ia menjalankan pemrosesan CV dan overlay yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ketiga, dan ini sangat penting adalah fragmentasi dan pengiriman. Karena frame video terlalu besar untuk UDP, kami encode ke JPEG, lalu dipecah menjadi fragmen-fragmen kecil. Nah, setiap fragmen tersebut kami beri header 12 byte untuk identifikasi. Nah, sedangkan di sisi klien di Godot melakukan proses kebalikannya. Pertama, ia mengirim perintah seperti register saat connect atau set hair saat tombol gaya rambut ditekan. Kedua, inti logikanya adalah penerimaan dan perakitan paket. Jadi Godot menerima paket-paket kecil tadi, membaca header 12 byte-nya dan menyimpannya sementara di dictionary. Saat semua fragmen untuk satu frame sudah lengkap, ia akan memanggil fungsi assemble dan end display frame. Yang terakhir fungsi tersebut menghubungkan ke UI dengan cara mengambil data JPEG yang sudah dirakit dan mengaturnya sebagai tekstur baru di node tekstur rec. Inilah yang membuat video streaming di layar. Nah, untuk melihat hasilnya, setelah implementasi dan integrasi ini selesai, selanjutnya kami akan menampilkan demo. Untuk demo bisa ya. Pertama itu kita jalankan dulu servernya. Seperti yang dibilang tadi, kita akan membuat semua model CV-nya ya. Yang tiga tadi .pkl tadi, kemudian kita jalankan di sini. Beda ya. Ini ada beberapa menu, Reddit, Help, dan juga mulai. Nah, mulai ini kita bisa langsung connect saja. Maka sudah. Oh iya, mohon maaf, saya belum nonaktifkan video saya. Oke, kita ulang ya. Oke, sebentar ya. Kita ulangi terlebih dahulu. Servernya kita matikan dulu. Jadi karena bentrok ya tadi ada kameranya sedang digunakan oleh Zoom sehingga eh, Godot kebingungan gitu. Ini mau pakai yang mana kameranya? Sini servernya sudah dijalankan, Godotnya sudah jalan, memulai koneksi kan. Nah, sudah terhubung ya. Sini kita bisa memilih mau gaya rambut apa. Nah, dia di scaling ya. Jadi ketika dekat dia bisa gaya yang dekat. Bagaimana menurut teman-teman? Saya cocoknya pakai yang mana nih? Oke, Yang ini ya? cocok semua sih. Oke, oke. Slick back, Oke. guys. Ya. Yes. Sebenarnya saya pengen nyobain ini sih. Nanti lah ya kita cobain. Gaskan. Oke. Jadi seperti itu untuk demonstrasinya. Semoga bisa dapat membantu pemahaman bagi kita semua. Kita lanjut ke bagian ini ya. Sebentar. Silakan dilanjut ke bagian pengujian. Nah, baik, selanjutnya kami melakukan pengujian pertama, yaitu untuk model machine learning, yaitu SVM yang divalidasi dengan ORB.
Kami menggunakan script train untuk menguji model svm.pkl. Hasilnya seperti terlihat di tabel, kami mendapatkan akurasi total 97%. Yang lebih penting, recall 98% pada phase dan precision 98% pada non-phase. Nah, ini membuktikan model ini sangat efektif memvalidasi deteksi dari hard cascade dan menolak deteksi yang salah, misalnya jika tangan terdeteksi sebagai wajah. Eh, Selanjutnya, pengujian kedua adalah pengujian sistem kinerja real time. Kami menguji pipeline lengkap di CPU Intel i7 dan hasilnya kami berhasil mencapai rata-rata 22 hingga 25 fps. Ini adalah poin penting karena target kami adalah di atas 20 fps. Nah, kinerja ini sudah sangat memadai untuk pengalaman virtual mirror yang mulus. Selanjutnya adalah analisis kinerjanya. Ada dua bottleneck utama. Pertama di sisi CPU, validasi SVM dan ORB itu berat. Solusinya, kami menggunakan arsitektur dua tahap, yaitu HR Cascade mendeteksi terlebih dahulu, kemudian SVM validasi area kecil itu. Nah, ini jauh lebih efisien. Kedua, di sisi jaringan, mengirim video real time via UDP itu tantangannya adalah ukuran data. Satu frame video bahkan setelah dikecilkan ke 640 kali 480 ukurannya bisa ratusan kilobyte. Nah, masalahnya satu paket UDP ini memiliki batas ukuran maksimal sekitar 60-an kilobyte. Kita tidak bisa mengirim satu frame video utuh dalam satu paket karena datanya terlalu besar. Jadi solusi kami adalah mengkompresi gambar ke JPEG dan dengan kualitas 50 dan memecah data fragmentasi agar bisa dengan cepat tanpa lag. Nah, lalu bagaimana perbandingan proyek kami dengan state of the art yang telah dijelaskan sebelumnya? Di sini kami tidak bersaing dengan realisme deep learning yang butuh GPU. Keunggulan proyek kami adalah aksesibilitas. Kami membuat virtual try-on real-time bisa berjalan lancar hanya dengan CPU. Nilai utama proyek ini adalah demonstrasi arsitektur white box, backend Python untuk tugas berat machine learning, dan front-end Godot yang ringan dihubungkan secara efisien oleh UDP. Nah, terakhir kami melakukan pengujian UX menggunakan metode usability testing dengan 3 partisipan. Nah, secara fungsional 100% berhasil, semua tombol berfungsi, tapi kami menemukan dua masalah usability utama. Pertama, saat menekan connect, pengguna bingung karena tidak ada indikator loading. Mereka mengira aplikasi gagal terkoneksi dengan server. Kedua, saat memilih gaya rambut, pengguna ragu-ragu karena tombolnya hanya teks bukan gambar visual. Nah, berdasarkan umpan balik tersebut, rekomendasi optimasi UX ke depannya adalah yang pertama menambahkan spinner loading saat koneksi dan pesan error yang jelas saat jika gagal koneksi ke server. Dan kedua, untuk tombol yang ambigu, rekomendasinya adalah menambahkan thumbnail atau gambar mini di setiap tombol pilihan gaya rambut. Nah, ini akan membuat aplikasi jauh lebih intuitif. Maka berdasarkan semua penjelasan itu dapat kita simpulkan bahwa dari sisi implementasi teknis, sistem kami itu alhamdulillah sudah berhasil menjalankan pipeline deteksi wajah dua tahap ya, mulai dari HAR plus SVM ORB. Nah, secara real time dengan frame rate yang stabil gitu, tadi di sekitaran 22 sampai 25 fps. Kemudian kami juga berhasil menggunakan teknik alpha blending untuk menempatkan aset 2D sebagai overlay, dan alhamdulillah integrasi Python dan Godot ternyata eh, bisa ya terbukti menggunakan UDP itu berjalan efisien dengan latensi yang rendah. Kemudian dari sisi kinerja dan akurasi juga model SVM yang kami eh, buat itu berhasil mencapai akurasi yang tinggi, yaitu sekitar 97% dengan precision dan recall yang seimbang. Kemudian eh, kesimpulan selanjutnya adalah desain pipeline dua tahap ini terbukti efektif mengurangi beban komputasi tanpa mengorbankan akurasi deteksi wajah. Baik, mungkin selanjutnya adalah saran pengembangan. Nah, untuk pengembangan selanjutnya ada beberapa hal yang dapat ditingkatkan. Pertama, dari sisi UI UX perlu ditambahkan indikator loading dan pesan error seperti yang telah dijelaskan oleh Faruk tadi. Jadi, selain itu juga gaya rambutnya perlu ditambahkan thumbnail agar pengguna dapat eh, tahu seperti apa sih gaya rambut yang ingin dipilih itu. Nah, yang kedua, pipeline deteksi dapat ditingkatkan dengan model modern seperti MediaPipe.
sehingga nanti hasilnya bisa lebih akurat dan bisa menangani rotasi kepala, jadi tidak hanya tampilan frontal. Nah, yang ketiga yaitu untuk realisme yang lebih tinggi, sistem ini dapat dikembangkan ke arah segmentasi rambut berbasis deep learning, agar bukan hanya menempelkan overlay, tapi benar-benar menyesuaikan dengan rambut asli pengguna. Dan terakhir, aplikasi ini dapat diperluas dengan lebih banyak variasi gaya rambut dan fitur seperti virtual hair coloring untuk warna ya, setelah segmentasi ini berjalan dengan baik. Baik, selanjutnya sebagai penutup, proyek ini berangkat dari sesuatu yang sangat sederhana sebetulnya, yakni kita ingin orang itu merasa lebih yakin dengan dirinya sendiri, bahkan untuk hal sehari-hari seperti memilih gaya rambut. Nah, melalui pendekatan yang ringan dan real time, kami membuktikan bahwa teknologi tidak harus rumit untuk bisa bermanfaat. Nah, kadang yang kita butuhkan hanya cara baru untuk melihat diri kita sebelum kita benar-benar berubah. Kalau selama ini kita terbiasa dengan try before you buy, mungkin sekarang waktunya kita try before you trim. Nah, terima kasih banyak kepada Bapak Trisna dan juga Bapak Rizky serta teman-teman yang sudah menonton video ini. Kami siap untuk berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.